Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayhan Fadil Aziz. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan terkait penerapan pada Waterhammer untuk matkul dasar sistem kontrol. Jadi selanjutnya anggota kelompok saya terdiri dari 5 orang ya sesuai yang ada di slide. Selanjutnya ada sistem kontrol. Sistem kontrol ada suatu susunan komponen yang saling terhubung yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, atau mengendalikan perilaku sistem lain agar menghasilkan keluaran atau performa yang diinginkan. Jadi, sistem kontrol adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan suatu proses atau perangkat agar bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Sistem ini bekerja dengan cara membandingkan nilai keluaran atau output dengan nilai yang diinginkan atau set point, lalu menyesuaikan masukan input untuk memperbaikinya. Jadi untuk sistem kontrol ada dua jenis. Yang pertama ada kontrol terbuka, yang kedua ada kontrol tertutup. Untuk kontrol yang terbuka ada open loop. Itu tidak memperhatikan umpan balik gitu. Sebagai contoh, mesin cuci otomatis. Yang kedua ada kontrol tertutup atau closed loop. Jadi menggunakan umpan balik untuk menyesuaikan output gitu. Sebagai contoh, sistem pendingin ruangan dengan sensor suhu. Seperti itu. Selanjutnya ada feedback atau umpan balik. Jadi prinsip inti dalam sistem kontrol, di mana output atau keluaran dari suatu sistem diukur dan dibandingkan dengan nilai yang diinginkan gitu, atau set point. Hasil perbandingan ini, error atau kesalahan kemudian digunakan untuk mengkoreksi dan mengendalikan sistem. Selanjutnya ada PID controller. Jadi untuk PID control sendiri adalah salah satu jenis kontrol tertutup yang paling umum digunakan gitu. Untuk PID berfungsi untuk mengkoreksi error antara set point dan juga output dengan tiga aksi utama. Ada yang pertama P itu proporsional untuk memperbaiki error secara langsung untuk sesuai besar kesalahannya gitu. Yang pertama ada I atau integral. Di sini memperbaiki error yang terjadi terus-menerus dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada D atau derivatif, yaitu memprediksi perubahan error agar sistem lebih stabil dan cepat mencapai set point. Sebagai contoh, untuk PID, sebuah pemanas ruangan otomatis menggunakan PID gitu, untuk menjaga suhu tetap 25 derajat Celcius. Karena jika suhu turun di bawah 25 derajat Celcius, bagian P akan menaikkan daya pemanas. Jika suhu masih belum mencapai 25 derajat Celcius dalam waktu lama, bagian I akan menambah koreksi agar lebih cepat. Dan jika suhu naik terlalu cepat, bagian D akan menurunkan daya agar tidak melewati 25 derajat Celcius. Gitu. Selanjutnya ada jenis sistem kontrol. Ada reference input, kontrol sinyal, proses, dan juga output. Jadi di sini untuk reference input adalah nilai acuan atau perintah yang diinginkan. Misalnya, kecepatan yang diinginkan dicapai motor atau suhu yang ingin dijaga. Yang kedua ada kontrol. Kontrol itu pengendali. Jadi bagian ini menerima input, acuan, dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur proses. Dalam sistem terbuka, pengendali tidak menerima umpan balik dari hasil output. Yang ketiga ada proses atau plan. Ini adalah sistem fisik yang dikendalikan, misalnya motor, pemanas, atau lampu. Gitu. Yang keempat, terakhir ada hasil akhir dari proses yang dikendalikan. Misalnya kecepatan motor, suhu, atau intensitas cahaya. Jadi karakteristik utama sistem ini adalah tidak adanya umpan balik gitu, atau feedback dari output dari controller. Artinya pengendali tidak tahu apakah output sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Seperti itu. Jadi contoh untuk sistem kontrol terbuka ada mesin cuci otomatis yang menjalankan siklus atau mencuci berdasarkan waktu.
dan pemanggang roti atau toaster yang bekerja berdasarkan waktu tanpa memeriksa tingkat kecoklatan dari roti gitu. Jadi dalam slide ini menjelaskan alur dasar sistem kontrol terbuka gitu dari input, kontrol, proses, dan juga output tanpa adanya pengukuran balik terhadap hasil yang dicapai. Selain itu juga ada penelitian relevan seperti ini. Input, controller, proses, feedback, dan juga output seperti itu. Dan selanjutnya ada tujuan sistem kontrol. Tujuan sistem kontrol adalah untuk menjaga kinerja sistem agar tetap stabil gitu. Sesuai dengan tujuan yang diinginkan, meskipun ada gangguan atau variasi gitu. Terbagi menjadi 4, yaitu ada kontrol suhu, menjaga temperatur tetap stabil, seperti AC oven gitu. Yang kedua ada kontrol kecepatan. Di sini tuh menjaga kestabilan antar putaran motor tetap sesuai target. Sebagai contoh mesin produksi dan mobil listrik. Dan selanjutnya ada kontrol level atau menjaga ketinggian cairan dalam tangki. Yang terakhir ada kontrol tekanan, memastikan tekanan tetap aman. Seperti itu. Seperti contoh pipa gas dan juga sistem boiler. Selanjutnya ada komponen utama. Komponen utama dari sistem kontrol ada set point, sensor, controller, dan juga aktuator. Untuk set point adalah nilai target yang diinginkan, sensor, perangkat yang membaca kondisi aktual proses. Selanjutnya ada controller, bagian yang memutuskan tindakan koreksi berdasarkan selisih antara set point dan hasil ukur. Terakhir ada aktuator, atau elemen yang mengubah kondisi fisik sistem. Sini ada prinsip dasar PID yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Jadi ada P atau proporsional, I integral, D juga derivatif gitu. Nah, jadi di sini lanjut ada penerapan sistem kontrol PID. Jadi penerapan sistem kontrol dalam PID pada water heater gitu. Nah, PID berfungsi mengatur daya pemanas berdasarkan perbedaan antara suhu air yang diinginkan gitu dengan suhu aktual yang terbaca sensor. Karena di sini bagian proporsional memberikan koreksi sebanding dengan error, integral menghilangkan error sisa agar suhu tepat di target, sedangkan derivatif meredam perubahan cepat supaya tidak terjadi overshoot. Seperti itu. Jadi apa aja sih komponen dalam sistem gitu? Ada plan atau sistem yang dikontrol, yaitu air dan juga elemen panas. Selanjutnya ada set point, yaitu suhu target, misalnya 60 derajat Celcius. Terus juga proses variabel, suhu aktual air diukur pakai sensor atau NTC PT100 atau thermocouple gitu. Selanjutnya ada manipulated variable gitu. Daya pemanas bisa diatur dengan tegangan, arus, dan juga duty cycle atau PWM. Cycle PWM. Selanjutnya ada controller gitu. PID, proporsional, integral, dan juga derivatif. Nah, di sini cara kerjanya. Untuk set point, misalnya nih, user mau diatur di 60 derajat ya. Jadi nilai ini jadi target sistem. Gitu. Kedua ada sensor baca suhu aktual atau proses variabel atau PV. Sensor misalnya NTC, thermistor, ukur suhu air secara real time. Misal, saat ini suhu air 25 derajat Celcius. Yang ketiga, hitung error atau error SP kurang PV gitu. Dalam kasus awal 60 kan, 60 derajat Celcius, jadi dikurangin dengan suhu air tadi yang ada di suhu aktual 20 derajat Celcius ya sama dengan 35 derajat Celcius gitu. Masih jauh dari target. Jadi selanjutnya ada PID, kontrol hitung koreksi gitu. Misalnya P, proporsional karena error besar, heater langsung dikasih tenaga besar gitu supaya cepat naik. I, mengakumulasi error sisa. Kalau suhu belum pas dengan target, jadi walau error kecil, tetap didorong supaya nyampe ke target. Selanjutnya ada derivatif, memperhatikan kecepatan kenaikan suhu. Kalau air naik terlalu cepat, berarti daya heater harus dikurangi biar nggak kelewatan. Seperti itu. Selanjutnya ada output ke heater. Jadi PID ngasih sinyal, misalnya PWM, untuk mengatur besarnya panas yang dihasilkan oleh heater. Ya, karena ada menerima panas atau suhu naik. Air makin lama makin panas mendekati target. Seperti itu. Selanjutnya ada loop berulang. Setiap beberapa milidetik, sensor baca lagi. Hitung error, PI dikoreksi.
heater diatur ulang. Jadi proses ini terus berlangsung sampai suhu nanti itu stabil. Di sini ada diagram water heater gitu. Jadi untuk diagram water heater itu ada set point. Set point adalah merupakan nilai acuan yang diinginkan oleh pengguna gitu. Misalnya tadi 60 derajat Celcius. Nilai ini menjadi target yang harus dicapai oleh sistem. Selanjutnya ada controller, berfungsi untuk membandingkan suhu aktual dari feedback dengan set point. Karena jika terdapat selisih error, controller mengirimkan sinyal ke aktuator untuk memperbaiki kondisi agar suhu air mendekati set point. Dalam praktiknya, controller ini bisa berupa PID controller, teman-teman. Selanjutnya ada aktuator, komponen yang menjalankan perintah dari controller. Misalnya, elemen panas heater yang menambah daya untuk menaikkan suhu air ketika suhu masih terlalu rendah. Selanjutnya ada proses. Ini adalah bagian fisik sistem, yaitu tangki, air, dan elemen pemanas di mana air benar-benar dipanaskan. Selanjutnya ada feedback. Jadi sensor suhu, misalnya sensor termistor atau LM35 yang mengukur suhu aktual air dengan mengirimkannya kembali ke controller gitu. Feedback ini penting agar sistem tahu apakah suhu sudah sesuai dengan set point atau belum. Seperti itu. Jadi untuk kelebihannya ada suhu stabil, respon cepat, minim error sisa, overshoot terkendali, dan juga adaptif terhadap gangguan. Untuk kekurangannya sendiri perlu tuning parameter lebih rumit dari on-off, butuh sensor akurat, dan juga biaya implementasi yang mahal. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.